Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Salam sejahtera dan damai selalu kepada seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini sedikit ingin mengomentari masalah yang lagi viral di negeri kita. Perdebatan tentang nasab antara Bani Ba'alawi dengan Bani Wali Songo atau keluarga Ba'alawi dengan keluarga Wali Songo. Apa yang terjadi pada tahun ini sebetulnya adalah sejarah pengulangan. Karena hal ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan sudah beberapa kali terjadi, bisa dikatakan suatu diskusi antar keluarga. Perbedaan pendapat, kalau mau dikatakan secara lebih halus terminologi bahasanya, antara keluarga Ba'alawi dengan keluarga Wali Songo. Apapun yang terjadi pada tahun ini adalah pengulangan sejarah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya terjadi pada pembahasan pada tingkatan ketika membahas nasab itu pada tingkatan kitab sebagai referensinya atau manuskrip, baik itu berupa catatan keluarga ataupun benda-benda peninggalan dari keluarga. Nah, pada era ini salah satu kemajuan tentang sains sendiri sebagai ilmu dasar biologi telah ditemukan teori mengidentifikasi seseorang melalui genetika, ilmu genetika, melalui struktur kromosomnya. Nah, kalau kita berpikir jernih, dalam ilmu genetika ini yang kita kenal dengan DNA atau deoksiribonukleat asid dalam bahasa Latinnya, adalah merupakan satu penunjang, penguat akan kebenaran suatu teori nasab atau pengakuan seseorang yang mengatakan dirinya adalah putra dari seseorang. Nah, melalui penelusuran genetika itu adalah untuk menguatkan dugaan atau bisa juga membatalkan dugaan. Selain dari bukti-bukti dokumen atau dari ilmu pernasaban yang para ahlinya sudah memiliki tentang ilmu itu. Nah, pada tahun ini dengan teknologi modern kita sudah bisa melakukan suatu kajian ilmiah yang tentunya lebih mendekati kepada kebenaran, walaupun itu masih belum merupakan kebenaran yang mutlak. Nah, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan pendapat di antara dua keluarga ini, di samping mengajukan bukti referensi secara tertulis, artefak atau manuskrip dari masing-masing keluarga, bisa didukung pula dengan pengetahuan modern melalui kajian tes DNA. Nah, sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi tentang pengakuan
dari satu kelompok tertentu yang mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Nabi. Tentunya dengan mensinkronisasi antara ilmu pernazaban yang sudah populer di kalangan kaum muslim disinkronkan dengan pengetahuan modern tentang teori genetika, tentu ini akan semakin menguatkan bahwa satu keluarga itu masih memiliki jalur genetika kepada keluarga atau dzurriyyah Nabi. Walaupun sebetulnya hal itu tidak terlalu dominan untuk menjadi suatu pembenaran bahwa ketika kita mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian kita akan merasa menjadi suatu kelompok keluarga yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Tentu bukan itu yang ingin dicapai dari validasi terhadap suatu pengakuan. Mudah-mudahan dengan adanya keterungkapan kebenaran pada masa kini yang ditopang atau yang didukung oleh pengetahuan yang modern, kita ini bisa mengambil hikmah ke depannya agar tatanan peradaban ini, wabil khusus di tengah komunitas kaum muslimin, muslimat, ini kita tidak lagi terjadi kesimpang siuran pendapat yang akan berujung kepada suatu perpecahan umat yang tentunya itu tidak kita inginkan semua. Dan saya mendukung apa upaya yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh Kiai Haji Imaduddin dari Banten, Gus Fuad Pleret dari Jogja, kemudian Tubagus Nur Fadila juga dari Banten, kemudian dari Gus Fakih dari Pasuruan, beserta teman-teman dan kerabat semua dari keluarga Wali Songo. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh mereka semua, oleh kita semua, adalah suatu kebaikan yang kita dapat, sehingga kita bisa kemudian menjadi suatu komunitas muslim atau masyarakat muslim yang lebih beradab, lebih beretika, dan lebih menyadari tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan memiliki akhlakul karimah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, teruslah bergerak karena pengetahuan itu sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an terus di-upgrade dalam setiap 100 tahun, maka kita tidak boleh menutup tentang kebenaran suatu perkara berdasarkan pengetahuan yang kita terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.